Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, mari kita mengawali pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik hadirin sekalian, hari ini kita akan belajar materi dengan judul Membangun Budaya Kritis Melalui Dakwah. Sebelum itu, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa-siswi dapat membaca dan menghafal ayat Al-Quran tentang dakwah. Kemudian siswa-siswi dapat menerjemahkan ayat Al-Quran dan hadis tentang dakwah. Siswa-siswi dapat menjelaskan kembali ayat Al-Quran dan hadis tentang dakwah. Kemudian siswa-siswi dapat mengamalkan ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan dakwah. Kemudian siswa-siswi dapat mempengaruhi orang lain. Kemudian siswa-siswi juga dapat menyampaikan atau memberikan ceramah kepada orang lain tentang materi dakwah ini. Hadirin sekalian, berbicara tentang dakwah, maka akan ada banyak hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah hukum dakwah itu sendiri. Apa hukum dakwah? Kemudian bagaimana metode kita dalam berdakwah? Kemudian kepada siapa terlebih dahulu kita berdakwah? Ini semua akan kita bahas dalam materi ini. Karena itu saya akan mencoba yang pertama memetik Al-Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwa hukum berdakwah itu adalah wajib. Hal ini dapat kita ketahui dari kata pertama yang ada dalam ayat ini, itu disampaikan dalam bentuk fi'il amar atau kata kerja perintah. Ud'u, ajaklah. Berarti berdakwah itu adalah hukumnya wajib. Berdakwah kemana? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwah kepada jalan Tuhan, ke jalan yang benar, ke jalan yang baik. Dengan cara bagaimana? Maka di ayat ini dijelaskan yang pertama bil hikmah, dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Apa maksudnya? Dalam berdakwah tentunya kita harus menyampaikan dengan penuh hikmah, dengan sopan, dengan akhlak yang baik, dengan ucapan yang lemah lembut. Tidak bisa kita bayangkan ketika kita berdakwah dengan kata-kata yang kasar, maka akan sulit dakwah kita bisa diterima oleh orang lain. Yang kedua, metode dakwah yang kedua adalah bil mau'izatil hasanah, dengan memberikan pelajaran yang baik, dengan memberikan pemahaman yang benar tentang apa yang kita dakwah. Contoh, kita mengajak orang melaksanakan sembahyang, sholat misalnya, maka kita harus memberikan mau'izatil hasanah, pelajaran yang baik yang benar tentang apa sholat itu. Yang ketiga, bil mau'izatil hasanah, dengan berdebat. Ini merupakan cara yang terakhir jika kita mendahului orang dalam satu komunitas orang yang mencoba mengajak kita beradu argumen tentang materi dakwah yang kita sampaikan, maka kita diperintahkan Al-Quran untuk meladeni perdebatan itu, tapi tentu dengan cara yang terbaik, dengan cara yang ahsan, bukan yang hasan, tapi yang ahsan. Itulah metode dan hukum berdakwah yang bisa kita pelajari dari surat An-Nahl ayat 125. Kemudian pada ayat berikutnya, pada surat yang lain yaitu surat Asy-Syu'ara, surat ke-26, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anzir 'ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin fa in 'asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kepada siapa terlebih dahulu kita menyampaikan dakwah itu. Nah, dari ayat ini dapat kita mengambil pelajaran bahwa kita diperintahkan untuk berdakwah secara tertutup, secara sembunyi-sembunyi,
kita disuruh berdakwah dimulai dari diri sendiri dan keluarga terdekat kita. Jadi dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214 dan sampai 216 ini kita diperintahkan untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi dalam lingkup yang kecil, yaitu keluarga terdekat kita. Kemudian pada ayat berikutnya dalam surat yang berbeda, surat Al-Hijr, kita diberikan pelajaran tentang bagaimana kita berdakwah secara terbuka. Kalau di surat Asy-Syu'ara kita diperintahkan berdakwah secara sembunyi-sembunyi pada ruang lingkup yang kecil, yaitu keluarga kita yang dekat. Tapi dalam surat Al-Hijr kita disuruh berdakwah secara terbuka, secara terang-terangan. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'mar wa 'arid 'anil musyrikin." Sampaikanlah apa yang diperintahkan kepada engkau dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Hadirin sekalian, tentu dalam berdakwah kita pasti akan menemukan tantangan dan rintangan yang luar biasa. Karena mengajak orang untuk melakukan kebaikan dan menjauhkan diri dari kemungkaran itu adalah pekerjaan yang sangat berisiko tinggi. Namun Rasulullah memberikan jaminan kepada orang yang berani mengajak orang kepada kebaikan. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri misla ujuri man tabi'ahu la yanqusu min ujurihim syai'an. Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal ismi mislu athami man tabi'ahu la yanqusu min athamihim syai'an." Barang siapa yang mengajak orang kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari ajakannya itu dan pahala orang mengikutinya, dan tidak mengurangi sedikit pun dari pahala yang mengikutinya. Tapi barang siapa yang mengajak orang kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa dari ajakannya itu dan dosa-dosa orang yang mengikutinya. Adik-adik sekalian, karena itu mari kita berdakwah. Jangan pernah berhenti dalam berdakwah. Tentu dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan selanjutnya kepada orang lain. Adik-adik sekalian, sebagai kesimpulan dari materi kita hari ini adalah yang pertama, dakwah secara bahasa artinya mengajak, secara istilah mengajak orang lain kepada kebaikan dan mencegah orang lain dari kemungkaran. Kemudian yang berikut kesimpulannya adalah dalam berdakwah kita menggunakan 3 metode seperti yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 125. Yang pertama bil hikmah, kedua bil mau'izatil hasanah, yang ketiga bil mujadalah. Yang berikut dalam berdakwah kita harus mulai dari diri sendiri dan keluarga terdekat. Kemudian yang terakhir dalam berdakwah tentu kita tidak harus menunggu menjadi seorang ustadz atau menjadi ulama. Sampaikan meskipun yang kita tahu hanya satu ayat, dan itu perintah Rasulullah SAW. Adik-adik sekalian, di akhir pembelajaran ini saya ingin memberikan tugas kepada adik-adik sekalian. Yang pertama, membaca dan menghafal serta menerjemahkan surat An-Nahl ayat 125, kemudian menghafal dan menerjemahkan surat Asy-Syu'ara ayat 14-16. Yang ketiga, menghafal dan menerjemahkan surat Al-Hijr ayat 94-96. Semoga materi yang disampaikan ini dapat memberikan pelajaran kita semua untuk selalu menguatkan diri dalam berdakwah, baik pada diri sendiri, pada keluarga maupun kepada orang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.